Jatuh cinta pada ngajeng pertama. Masa remaja adalah masa ngajeng-ngajengnya dalam urusan cinta. Kira-kira umur belasan tahun disebut dengan masa pubertas, yaitu berkembangnya organ reproduksi. Anak ayam yang sudah siap bertelur atau anak kucing yang sudah siap kawin. Saya tidak ingat kapan Anda mulai tertarik pada lawan jenis. Saat bangun tidur, tiba-tiba ingat si dia, gadis cantik di sekolah, duduk di bangku nomor 2 dari depan, tepat sebelah kiri saya. Apakah kamu masih ingat kapan pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama? Dan sadar atau tidak, cinta pada pandangan pertama sudah tidak berlaku lagi saat sudah seumuran akhi atau ukhti sepertiga kilometer dari rumah saya. Dulu masih ingat kapan Anda jatuh cinta untuk pertama kalinya? Ya, saat si Ningsih kembang sekolah yang wajahnya bak jeruk dibelah dua, ranum dan anggun. Wajahnya masih malu-malu kucing. Juga saat si Anwar yang masih lugu dan polos mencuri pandang, dan saling malu-malu. Akhirnya sama-sama menjadi kucing yang malu. Mungkin kamu punya cerita yang lebih nostalgia daripada Ningsih dan Anwar. Gadis yang kau cintai dulu, walau wajahnya agak gelap karena seringnya terkena matahari, saat ketiaknya belum butuh deodoran, cukup mandi dan pakai sedikit bedak sebelum berangkat sekolah. Bajunya pun wangi alami, bekas sabun cuci, dan bibirnya belum sepedas cabe-cabean. Itu pun sudah membuatmu senang setengah mati, dan kamu memujinya sebagai bidadari dalam deretan bangku-bangku sekolah. Kamu mulai belajar menulis surat cinta. Sejak saat itu, mungkin kamu bagus dalam nilai bahasa Indonesia. Harus sebagus mungkin menulis surat dengan berbekal pelajaran menulis puisi dari guru bahasa Indonesia. Kalau kamu punya HP, itu lebih beruntung. Dengan mengirim satu SMS, gratis ribuan SMS. Sambil tidur-tiduran, siap SMS-an dengan si dia. Selamat tidur hai merpatiku. Majas-majas metafora sudah hafal di luar kepala. Silahkan Anda bernostalgia dengan kenanganmu sendiri. Yang jelas saya sudah punya mantan lebih dari 5 saat masih sama-sama menjadi kucing yang malu-malu. Tapi mereka saya tolak sebelum berhasil ditembak. Saat umur sudah semakin bertambah, naik kelas 2, naik lagi kelas 3. Apalagi sudah masuk sekolah menengah atas atau SMA. Saat itu kamu mulai paham apa itu cinta dan apa cinta-cintaan. Ya, karena kamu sudah menemukan perempuan yang lebih putih, abu-abu pula, bukan lagi gadis kecil seperti Ningsih. Ningsih juga sudah mulai dewasa, walau masih pubertas, tapi sudah terlihat tanda-tanda cinta. Kata orang tua Jawa, anakku wis perawan rek. Selain itu, sudah mengenal make up. Keteknya sudah harus pakai deodoran, wajahnya sudah dibedaki, dan pakaiannya sudah disemprot dengan wewangian. Anwar juga sudah mulai tahu mana yang benar perempuan dan mana yang benar-benar pocong. Rambutnya sudah klimis dan penampilannya semakin gaul. Sejak saat itulah kamu mulai berani nembak cewek melalui telepon atau bertatap muka secara langsung. Masa SMA memang masa yang indah. Jika kamu tidak punya keberanian, sampai sekarang insya Allah masih jomblo. Amin. Jomblo memang tidak punya cerita seru, kasihan sekali. Kamu punya keberanian dan akhirnya pacaran. Berdasarkan pengalaman, pada masa ini sudah lebih modern. Minimal sudah pernah jalan bareng, nonton bareng, ngenet bareng, makan bareng, berduaan bareng, belajar bareng sampai ciuman bareng. Parahnya sudah ngesek bareng. Karena kalau selalu sendirian, itu pertanda jomblo. Bisa dikatakan masa pacaran SMA adalah
masa-masa sering ngajeng. Aduh dek, katanya mau kuliah, punya cita-cita, lah kok ngajengan? Suara malaikat di suatu waktu membisikimu saat detik-detik menjelang ujian akhir sekolah. Sampai di bangku perkuliahan, selamat dari malapetaka pacaran, dan berhasil kuliah di kampus yang diinginkan. Baik itu keinginan sendiri, keinginan orang tua, atau keinginan sang pacar. Yang penting kuliah agar tidak disuruh menikah. Di kampus kamu akan berhadapan dengan episode yang baru, teman-teman baru, dan masa pacaran paling ngajeng. Sebenarnya secara mental sudah hampir matang. Kamu sudah tahu bedanya Maria Ozawa yang sering di pojokan dengan akhwat yang sering di masjid. Kamu sudah bisa menganalisis mana yang manis dan mana yang pahit. Artinya, kamu cukup paham tentang dunia pacaran. Tidak ada lagi cinta pandangan pertama, ingin pandangan kedua atau ketiga, asal sama-sama cinta. Sebab tujuannya bukan lagi sekedar dari jalan bareng sampai ciuman bareng, tidur bareng, sekaligus juga melahirkan anak bareng. Tapi apa untungnya saya nulis sebanyak 800 kata ini kalau saya tidak menyarankan Anda pacaran? Pacaran itu sungguh karunia luar biasa yang hanya bisa dilakukan saat kita masih hidup. Bagus, kamu mulai paham. Barangkali selain pengalaman, kenangan, dan perempuan, Anda juga dapat mengoleksi dosa atau hal-hal merugikan lainnya.